Kemudian Maryam yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengambil hijab menutupi beliau dari kaumnya. Ingat ini para ikhwah sekalian. Ingat ibu-ibu, wanita, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Maryam? Ingin menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga hijabnya. Fattakhadat min dunihim hijaba. Dia Maryam alaihissalam mengambil hijab untuk menutupi dia dari kaumnya, untuk menutupi beliau dari kaumnya. Dan sungguh sangat disayangkan sekali kalau seandainya ada orang yang pernah mendengar tentang hijab, dia masih sering melakukan perkumpulan atau ikut berkumpul dengan laki-laki, atau laki-laki masuk ke tempat perkumpulannya wanita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Wahai para sahabatku, jauhilah kalian daripada masuk ke tempat-tempatnya wanita. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afa ra'aital hamu?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya ada kerabat suami, adik, ipar masuk ke dalam kamarnya istri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamu al-maut." Kerabat suami itu adalah kebinasaan, kematian. Artinya bisa merusak hubungan keluarga tersebut antara suami dan istri. Dan seorang laki-laki, seorang suami harus mempunyai rasa ghirah, rasa cemburu terhadap istrinya. Dibiarkan istrinya berkumpul dengan laki-laki lain ketika berkumpul. Ini tidak benar para ikhwah sekalian. Tidak mempunyai rasa cemburu. Kemudian para ikhwah sekalian, masalah khalwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Artinya, tidaklah seorang laki-laki berkumpul dengan seorang wanita dua-duaan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Ada yang bertanya, kita kan iman kita insya Allah saya sih cinta kepada suami saya, nggak mungkin saya ngelirik laki-laki lain. Bu, masalah Anda cinta kepada suami Anda bukan ukuran, karena yang menjadi ukuran adalah nas, hadis ataupun Al-Quran. Masalah Anda percaya diri bukan ukuran. Tidak ada hubungannya percaya diri Anda dengan nas Al-Quran dan dengan nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya kita mempunyai seorang anak yang sudah baligh, kemudian anak tersebut kita tidak jaga, dengan hubungan dia tidak berhubungan dia dengan laki-laki yang sudah baligh juga yang bukan mahramnya. Ini adalah malapetaka besar. Oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, coba lihat seorang Maryam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Apa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan? Fattaqadat min dunim hijaba. Maka dia mengambil hijab daripada dirinya untuk menutup daripada kaumnya. Kemudian para ikhwah sekalian, coba lihat sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami utuskan kepada Maryam alaihissalam ruhana, Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Kemudian Jibril alaihissalam menyerupakan dirinya sebagai manusia biasa, bertemu dengan Maryam, masuk ke kamarnya Maryam. Apa yang dilakukan Maryam dan apa yang dikatakan oleh Maryam? Qalat rabbi inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Ketika ada seorang laki-laki yang mana itu adalah Jibril masuk ke dalam mihrabnya Maryam, apakah dia tambah senang? Enggak. Dia berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kamu wahai manusia, kalau seandainya engkau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya dalam ayat ini bahwasanya seseorang kalau mendapatkan suatu yang genting maka ditakutkan dulu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut kamu sama Allah Subhanahu wa taala?
Ini tidak, malah wanitanya yang masuk kumpul sama laki-laki. Bukan malah dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari laki-laki. Dia yang menceburkan dirinya duduk bersama laki-laki. Dan suaminya nyantai-nyantai aja, ketawa-ketawa. Mana rasa ghirahnya para ikhwah sekalian? Hati-hati, hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Ya. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, kemudian selanjutnya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Kemudian Jibril menenangkan Maryam alaihissalam dan berkata, sesungguhnya aku adalah Rasul Rabb engkau wahai Maryam, dan aku ditugaskan untuk memberikan kepada engkau ghulaman zakiyya, seorang anak yang zaki, seorang anak yang pintar. Kemudian apa yang dijawab oleh Maryam? Sekali lagi, ini faedah sangat penting. Qalat anna yakunu li ghulam. Wahai Maryam berkata, alaihissalam berkata, bagaimana aku mungkin mempunyai anak? Walam yamsasni bashar. Aku enggak pernah disentuh oleh laki-laki. Ya. Walam aku baghiyya, dan aku tidak pernah menjadi pezina. Ini peringatan bagi kaum wanita agar menjauhi perbuatan zina. Salah satu cara untuk menjauhi perbuatan zina adalah jangan sampai melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, salah satu cara untuk menjaga kemaluan adalah menjaga pandangannya. Menjaga pandangannya. Karena sesuatu maksiat berasal dari pandangan, pandangan masuk ke hati masuk ke perbuatan. Oleh sebab itu, para ikhwah sekalian, inilah Maryam alaihissalam ketika dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surat At-Tahrim, sekarang kita sudah cukup membicarakan Maryam, kita akan membicarakan seorang Asiyah binti Muzahim. Bagaimana seorang Asiyah binti Muzahim, dia mendapatkan rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Qatadah rahimahullahu taala berkata, kalau saya bacakan ayatnya, daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman. Siapa misalnya? Imra'ata fir'aun, yaitu siapa? Istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, ya Rabb, buatkanlah aku rumah di surga. Imam Qatadah rahimahullah berkata, kana Fir'aun a'ta ahlil ard wa akfarhum. Fir'aun pada saat itu adalah manusia yang paling kufur dan paling zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi ma darra imra'atahu kufra zawjiha hina ata'at rabbaha. Demi Allah, kekufuran Fir'aun tidak membahayakan istri Fir'aun ketika dia ketika dia taat kepada Rabbnya. Nah, ini peringatan bagi seorang wanita, meskipun suami Anda bejat bagaimanapun, maka Anda jangan ikut-ikutan bejat, tetapi malah dia harus menasihati akan suaminya. Coba lihat imra'atu Fir'aun, ya, istrinya Fir'aun. Fir'aun siapa? Yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu Fir'aun. Tetapi Allah ingin memberikan permisalan bahwasanya meskipun mereka berkumpul berdua, tidak memberikan pengaruh bagaimanapun kalau seandainya dia taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran Fir'aun tidak akan memberikan pengaruh kepada ketaatan istrinya seorang Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim. Kemudian para ikhwah sekalian, suatu ketika ceritanya begini, Imra'atu Fir'aun itu diketahui keislamannya bagaimana? Disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari. Beliau menjelaskan